Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Suatu hari ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jaka Tarub. Jaka Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Jaka Tarub menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun ia belum ingin menikah. Setiap hari ibunya menyuruh Jaka Tarub untuk segera menikah. Namun lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Rondo jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jaka Tarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia rupanya aku bekerja untuk ini. Untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jaka Tarub. Suatu malam Jaka Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan, namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada di dalam hutan tersebut. Suatu ketika ia melewati telaga itu dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik-cantik tengah bermain dengan air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka semuanya. Karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu, akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelahnya para bidadari selesai mandi, mereka pun berdandan dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu untuk mencarinya. Namun hingga senja tak ditemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke khayalan dan dia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian Jaka Tarub datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jaka Tarub kembali untuk bersemangat lagi. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik yang bernama Nawangse. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jaka Tarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelahnya ia menjadi istri. Rahasianya Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang sangat banyak. Setelah mereka menikah, Jaka Tarub sangat penasaran. Namun dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran Jaka Tarub itu, Nawang Wulan kehilangan untuk kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya terselip di antara tumpukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbung gabah yang telah disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kahyangan.
Jakatarup pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi lagi ke Khayangan. Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya hingga akhirnya ia pergi ke Khayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan satu syarat, Jakatarup tidak boleh bersama Nawangsih ketika Nawang Wulan menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Jakatarup menahan kesedihannya dengan sangat pedih. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jakatarup menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jakatarup hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Itulah sedikit kisah legenda Jakatarup. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Dan di sini jikalau dari sahabat-sahabat ada yang request untuk dongeng atau cerita Nusantara, langsung saja komen di komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.